Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu was-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azam jidatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Haji Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Haji Junaidi, Mas Jujud, Mas Ansori, dan yang lain-lain, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum saya lebih jauh ikut nimbrung dalam pertemuan siang ini, sebenarnya ini dulu ya hanya bisik-bisik sama Mas Jujud mudoroso, anak sambung roso, anak mudoroso ini udo rasanya diudani, hanya Bong Jawa ngarani belak otak, mencoba mengoncari diri sendiri mengenai kekurangan dan hambatan yang kita hadapi. Ada satu hal dasar yang saya rasakan baru beberapa minggu, bahkan mungkin setelah haul peta bulan November, Oktober, beberapa minggu setelah itu ada satu proses tafakur ya, sajane seluruh rangkaian pelajaran ketorekohan dan ajaran keislaman, bahkan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ternyata ada satu kata kunci titik yang itu juga menjadi wong jarang-jarang wong Jawa ngarane segojanane wong toreko itu zikir satu, dan puncak zikir itu ternyata la ilaha illallah, dan itu Rasulullah sendiri yang menyatakan afdhalul zikri la ilaha illallah, afdhalud du'a alhamdulillah. Itu hadis menarik sekali. Afdhalul zikri la ilaha illallah, tapi afdhalud du'a alhamdulillah. Alhamdulillah ini duduk, alhamdulillah ini doa itu kan jaluk. Alhamdulillah kan orangnya jam 12. Tapi itu afdhalud doa, Rasulullah jawab gitu. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, afdhalud doa alhamdulillah. Lalu saya mencoba menarik lagi, saya tarik sekaligus pesan-pesan yang mudah ditangkap. La ilaha illallah menjadi afdal, unggul, melebihi zikir-zikir yang lain. Saya berusaha untuk menggali bagaimana sisi sebelah mana dinamakan afdal. Tidak hanya cekar fadil, tapi afdal, unggul. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah menyatakan, tidak hanya Rasulullah saja, afdal makultu, afdalu makultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seluruh kata-kata yang pernah saya ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelum saya, itu yang paling unggul adalah kata-kata la ilaha illallah. Nah, akhirnya saya mencoba di dalam lingkaran orang-orang kita tarekat dan tasawuf, zikir la ilaha itu disebut zikir nafi isbat. Zikir nafi isbat. Kalau zikir Allah itu disebut ismul dzat. Itu yang berlaku di lingkungan orang-orang tasawuf tarekat seperti itu. La ilaha illallah itu zikir nafi isbat. Nafi itu maknanya tidak, isbat itu artinya mengakui iya. Sehingga saya menemukan kata kunci ibae la ilaha illallah, kalimat tauhid
itu kalimat penggabungan antara tidak dan iya. Gitu. Sama nangan bareng. Jadi kalimat tauhid itu la ilaha illallah itu kalimat yang mampu merangkum dua esensi besar, yaitu iya, ora, tidak dan iya. Bagaimana tidak dan iya itu bisa bergabung? Itu sesuatu yang tidak ada. Orang aneh. Tidak dengan iya bergabung itu orang aneh. Satu-satunya yang bisa itu hanya Allah. Satu-satunya yang bisa meniadakan ketiadaan menjadi iya, meniadakan ketiadaan untuk menjadi benar-benar iya, satu-satunya hanya Allah. Maka digawe rumus grabyangan, pokoknya angger dudu Allah mesti ora. Jadi yang tadi malam saya sampaikan ke Menteri, ternyata beliau mengambil itu untuk nambahi powernya. Pokoknya angger dudu Allah ora. Ya ora manfaati, ya ora mandoroti. La doron wala nafaat. Ora. Mulane ya ora usah diwedeni, ora usah diarep-arep. Wong ora. Ya ta? Ora kuwi ora usah digoleki. Mergo ora iku lek mbok goleki ora ketemu kok ora. Jadi lek kowe goleki apa-apa mesti ora ketemu. Mongko angger dudu Allah, angger dudu Allah. Selama itu bukan Allah, pasti hasilnya tidak. Kalau toh bukan Allah, kok ngaku-ngaku iya, atau mungkin sampean anggap bisa iya dengan kata yang umum disebut berhasil. Jadi sesuatu yang tidak kok terus kamu upayakan menjadi iya. Orang-orang awam menyebut itu namanya sukses berhasil. Maka sebenarnya iya yang kamu temui itu adalah iya yang menjadi tidak. Yang bahasa yang di Al-Quran disebut huruf. Iya, tapi berakhir dengan tidak, itulah namanya menipu. Iya, tapi esensinya tidak, itulah namanya menipu. Dan berarti selama ini sama yang ngaku-ngaku sukses itu menipu dan tertipu. Karena iya itu mirip Allah saja. Saliyane Allah ora ana sing iso muni iya. Jadi lek dudu Allah kok muni iya, sanggup, nggih. Itu mesti nek gak tiba menipu ya tertipu. Atau kedua-duanya. Maka itu dicuci dengan kata yang sangat singkat, la ilaha illallah. Angger dudu Allah mesti ora, ngono maknane tauhid. Angger dudu Allah mesti ora. Satu-satunya sing iya itu hanya Allah. Nah, ini tafakkur dari nafi isbat itu tadi. Kemudian kita coba turun ke realitas keseharian kita. Seluruh perilaku kita, atau mungkin agak naik sedikit upaya kita, atau mungkin agak umum disebut pekerjaan kita, atau katakanlah apa lagi pemenuhan kebutuhan kita, yang disebut ekonomi itu juga, itu gak iso lepas kok ora karo yo. Gimana? Gini, lha apa to kok enek wong tani? Lha apa to kok ada orang tani menanam? Menanam itu maknanya menerjemahkan saya tidak saya tidak punya panenan, ingin masuk menjadi iya punya panenan, sehingga saya bekerja bertanam untuk menjadi iya dapat panenan. Itu proses. Semua nanti begitu. Dagang, mengapa sampai dagang? Sebenarnya orang dagang itu menjawab atau menerjemahkan saya tidak punya badri, nggak punya laba, ingin masuk ke iya punya laba. Mengapa sampean sekolah? Sekolah itu dari tidak punya kepandaian ingin iya punya kepandaian. Sampai apa kowe rabi? Rabi itu karena tidak punya istri ingin iya punya istri. Semua perilaku akan masuk ke situ.
Aneh sing ora. Kenapa ada yang ngurus? Karena asalnya tidak ada yang ngurus, diupayakan supaya ada yang iya. Tidak untuk menjadi iya, tidak untuk menjadi iya. Apa saja, nggak ada yang terlewat. Akhirnya manusia, kita semua ini dari berjuang, mungkin istilahnya berjuang, berupaya, bekerja, sesuatu lah, itu proses beranjak dari berkata tidak untuk dikatakan iya, tetapi kenyataannya setelah menemukan yang iya itu, semua yang iya itu akan berakhir menjadi tidak sanggup, tidak jadi, tidak berlanjut, tidak. Gak sing kelewatan, wes. Angger kowe nemu iya, angger kowe wis muni iya, kowe gan diluk langsung muni ora, wis to. Kowe sadurunge duwe mobil, mesti pengen duwe mobil lah. Ora duwe mobil, pengen iya gitu. Enggak terus duwe mobil kuwi mau, mesti kowe pengen iko sing apik iki ora. Ngono ora? Sampai gak duit kerja sampai oleh bayaran oleh duit mbok cekel kuwi lho, langsung mbok orakno. Iki ora duitku ya, iki duite bakal singkong. Iki duite bakal. Wis dudu duitmu meneh. Kalau sama nggak mau melalui proses itu, justru uripmu gagal. Kowe duwe duit sak dompet gawane ning pasar. Tapi aja mbok omongne ora, omongne iya duitku terus sampai mulai ke pasar ya kalau ora apa. Justru orang sukses itu orang yang mau berkata tidak. Ya, itu baru nanti aman tahu rahasianya kalimat tauhid. Mengapa? Kabeh ya ora angger dudu Allah. Angger dudu Allah, kuwi lek diterusno, istilah terus itu kelanjutannya, itu mesti akan berkata tidak. Sekedar sistem tafakur yang mudah sama saya ajak untuk masuk. Yang sekarang ada saja di sini. Sampai saya beri pertanyaan, 2 kali pertanyaan. Yang pertama nanti sampai akan menjawab iya, dan yang kedua sama mesti akan menjawab tidak. Itu membuktikan bahwa iya itu menjadi tidak. Walaupun pertanyaan belum saya lontarkan, jawaban sampan sudah saya bedek mesti seperti itu. Pertanyaan pertama sama mesti akan berkata iya, dan setelah saya berita pertanyaan kedua sama mesti akan berkata tidak. Apapun bentuk pertanyaan saya nanti mesti jawaban sama seperti itu. Dibuktikan ya? Tidak. Pertanyaan yang paling mudah sekarang kita alami, apakah sempat sampean sekarang berada di ruangan Menpora ini? Ya. Ya. Apakah sampean akan terus di sini? Ya. Wes mesti iya, mesti jadi tidak. Sekarang sampean punya mata bisa dipakai melihat? Ya. Ya. Apakah akan terus bisa melihat? Ya. Tidak. Sekarang sampean masih sanggup ngurusi anak istri? Ya. Apakah akan terus sanggup ngurusi anak istri? Ya. Sampai terus no. Sekarang sampean masih hidup? Ya. Akan terus hidup? Ya. Ora nek sing kliwatan. Wis to. Angger isih mbok jawab iya, artinya kamu nggak mau mengatakan tidak, berarti urung tutup. Angger isih muni iya, itu berarti urung tutup. Nek wis tutup mesti ora. Angger acara itu wis tutup, sempurna, selesai, mesti wis ora ning kene. Ya wis butuh-butuh mbok mulai dhewe pokoke. Sing jelas wis ora ning kene. Sing jelas ora ning kene. Nah, semua itu seperti itu. Illallah. Illallah. Maknanya ini, sama yo mubropo ae ketemu, mubropo ae ketemu, itu setelah ketemu menjadi tidak ketemu. Ya kan? Kecuali Allah. Oleh Allah itu terus. Lan wis. Allah itu wis sedang dan terus. Allah itu wis jadi pangeran dan sedang menjalani tugas kepangeranannya dan akan terus menjadi pangeran. Dan itu sudah selesai. Artinya selesai itu sama-sama tambah-tambah, itu sama kurang-kurang. Sebenarnya orang itu tidak perlu golek-golek.
Mergo sing mbok goleki iku ora ana. Terus kowe jawab, "Lah ada Allah." Lah, goleki Allah. Lah wong Allah wis ana kok mbok goleki. Ana iku ora usah mbok goleki. Wis ana Pak Menteri ora usah golek menteri. Wis ana. Jadi golek itu sesuatu yang nggak perlu sebenarnya. Karena arah golek mencari kepada sesuatu yang tidak ada itu namanya pekerjaan sia-sia. Karena yang ditemukan pun akan tidak ada. Tapi kalau mencari sesuatu yang ada, lawang sudah ada kok kamu cari. Kan tinggal ngambil. Dan tinggal ngambil dan yang diambil itu besar, yang diambil itu lengkap, yang diambil itu as-samad, yang diambil itu tinggal ngambil kok Rasulullah, tinggal ngambil kok sulit, tinggal ngambil kok kurang. Itu gimana sih kamu ini? Kurang piye? Itu tadi Mas Fatoni nawari saya. Gusti Allah itu nyediani apa? Ora terima nyediani, Mas. Nyediani iku lah nyediani terus Allah ora katut. Allah kuwi lho gelem mbok pek. Allah itu gelem mbok pek aku pangeranmu le. Kan ora mek pembandingannya tok to. Nek pembandingannya kan langit peken, bumi peken. Tapi aku ora usah ngono ya. Tapi nek Allah enggak. Allah itu dawuh la ilaha illa ana fa'budni. Aku lho pangeran sing kuwasa, pangeran sing iso, pangeran sing duwe. Aku iku pengen dadekno pangeran. Lah wis pol-polan kok ngono. Mulane nek wong toreko kok uripe kesingsal-singsal atene susah-susah iki jane terus sing sing salah seterus. Karena itu nanti maaf, ekonomi yang kita artikan dalam toreko bukan lagi ekonomi pemenuhan kebutuhan. Justru ekonomi dalam persepsi sufi dan tauhid adalah ekonomi sing karek nampa pemberian Allah terus didum-dumno. Sapa sing dadi wong toreko kok gak wani dindum, itu berarti tauhidnya cacat. Ya itulah yang almarhum ya jelek itu, aku paling benci karo medhit. Mas yo wiridane wethu lah. Iso karomah nyuwuk wong mandi lah ngger medhit aku gak seneng. Mengapa? Karena ternyata al-bakhil itu hilang tauhid. Karena orang bakhil, orang medhit itu orang takut kehilangan. Lah wong Allah ora tau ilang kok takut kehilangan. Mengko barang sing mbok bakhili, sing mbok medhiti itu tadi ora mbok wehno, kok arep ilang, wong kowe ya ilang. Iya toh? Justru kalau kamu berani segera mengatakan tidak, kamu akan segera menemukan yang iya secara hakiki, yaitu Allah. Jadi sakjane ndang gagahe kabeh ora terus mak jelek, oh Allah iya. Indah sekali. Itulah gambaran kebahagiaan hadisnya Rasulullah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah. Dan siapa ya? Akhir kalimatnya itu la ilaha illallah, langsung masuk surga. Tidak saya dahulu jannah, tapi pada film mati dakhalal jannah, sudah masuk surga. Mergo kok ketemu sing duwe swarga. Nah masuk surga belum tentu ketemu sing duwe swarga, tapi lek ketemu sing duwe swarga mesti dipersilahkan masuk surga. Terus ketemu Pak Menteri, kenal Pak Menteri, ora usah ngajakno proposal macam-macam moro-moro sama Indonesia terus pasti. Tapi lek kowe mlebu ini urung foto Pak Menteri malah kadang-kadang karo satpam mulai dhisik. Dan orang toreko, orang mukmin itu oleh Rasulullah, oleh mursyid diajak masuk menuju Allah, masuk ke Allah dulu, baru nanti kenal ciptaan-ciptaannya. Dan ternyata ciptaan itu sudah diserahkan semua kepada kita. Diserahkan loh, ini Pak kita suruh milih sendiri. Saking bebasnya sampai kita itu disuruh milih sendiri oleh Allah. Sampai alek karo apik disuguhne kabeh karo Allah. Nyomak, yuk diwene kabeh. Kowe karek milih. Lah nek kowe muni ra iso milih, tak dudono carane milih. Lek kowe tak dudono ora paham, tak tuki utusanku sing bahasane iso mbok pahami. Lek sing utusan kowe sedo, tak tuki warisane kiai-kiai sing iso nudune. Lah kurang pene to manajemen wis wong kabeh. Karek awak dhewe karek nggih napa boten lek kamu iya berarti masuk ke iyanya Allah. Tapi kalau kamu masih mengatakan boten dhisik menjadian, ya berarti kamu menunda-nunda sendiri, tidak mau segera masuk di dalam iyanya Allah. Karena iya yang hakiki hanya iyanya Allah.
hanya iyanya Allah. Nah, lalu bagaimana semuanya ini kita pahami dan kita coba untuk mempraktekkan yang sudah ada. Dan beberapa diskusi saya dengan Mas Jujun kemarin sama Pak Hanafi, itu ternyata ada satu langkah awal yang maaf agak berat karena nggak kulino untuk merombak tiga itu tadi loh. Di otak kita itu kadung mancep itu aku itu iya, malah Allah ini semua orang kualet lah. Ini iya itu muni wes itu iya. Aku wis ndonga, aku wis wiridan, aku wis beat, aku wis riyadhah, aku wis poso Senin Kamis, aku wis kabeh ta, muni ngono ta. Tapi Allah durung njabahi. Sing sering ngono ta. Aku wis ndonga, aku wis riyadhah, tapi Allah durung ngabulne. Ngono. Sering kesimpulan itu muncul nggak di kita sering selama ini? Ya. Sering seperti itu. Aku wis berdoa, aku wis riyadhah, tapi kok kelihatannya Allah belum ada tanda-tanda memberi, gitu ya? Tanda-tanda saja belum. Jadi ternyata Allah selalu kamu tuduh, kamu fitnah menjadi Tuhan yang selalu belum. Padahal Allah itu belum apa sudah? Ya. Allah sudah, kenapa kamu mengatakan belum? Ini penyakit tafsir dasar yang sering kita ada. Allah itu wis Pak, wis dadi pangeran, wis gawe langit, gawe bumi. Kowe turu melengger, ora sadar enake Allah. Allah tetep eling lek kowe iki kawulane. Buktine kowe diceluki. Diceluki ta? Hayala sholat. Berarti Allah eling lek duwe kowe. Nek kira-kira gak eling kok diceluk kowe. Tangi iki lho, salat subuh, salatu karo menang. Berarti Allah eling nek duwe kawula jenenge awakmu kuwi, terus karo Allah diceluki. Lah nek gak diceluk apa? Berarti eling to Allah mbek awakmu. Lah kowe turu eling Allah apa? Ternyata sing durung malah kowe. Walaupun kowe muni wis riyadhah iku sakjane menuju ning Allah apa riyadhah pengen ambisi to. Nah, berarti kan durung. Berarti durung kowe lah. Malah Allah seperti itu dulu. Ya, coba merombak ini di dalam perilaku otak kita sendiri. Coba kita rombak dengan teori-teori kita yang sudah kita jalani itu. Mbok belajar komuni. Allah sudah, saya tinggal ngambil. Gue jadi wong kendel ya, Allah sudah, saya tinggal ngambil. Dan habis ngambil, lalu ngisi enak seluruh akeh apa tak gawa ya? Awet nawang kita cukup naik. Nah, daripada ngebet-ngebet tak gawa, duluannya. Maka ada Yai Jalil almarhum pesen nek kepengin mlebu swarga tanpa hisab, zakate diwale. Iya, zakate diwale yang dipakai 22,5%, kalau zakat perdagangan sama pakai sendiri 2,5%, sisanya dizakatkan. Jadi sama oleh gaji 2 juta, maka saman ambil yang 300.000 untuk 1 bulan, yang sisanya sama berikan orang, dan sama nanti mlebu swarga tanpa hisab. Maknanya apa? Kowe iku dadi wong sugih tanpa nyambut gawe. Rumusnya di boleh pengen sugih tanpa nyambut gawe, boleh oleh apa-apa sing zakat jupun, sing menisab awal warna sapa-sapa. Boleh penak. Tapi menurut kan orang gampang ya. Orang gampang itu mergo ora kulino. Sajane lek wis kulino ya paling bisa 100%, seperti yang dilakukan Syekh Junaid, yang dilakukan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ketika ditanya, "Saya zakat niku pinten persen?" Lah, sapa kowe aku? Zakatmu ya 2,5% ae, tapi aku 100%. Wong aku ora butuh kowe, aku butuh Allah. Allah itu kudu 100%. Liyane Allah bisa dibagi-bagi. Itu coba. Tapi ini bukan lalu istilah zuhud, keting dunya terus malah cuek duit dunya. Dan nek kowe cuek duit dunya malah ora paham nek dunya iku gaweane Allah. Wong kuwi gaweane Allah subhanahu Allah kok mbok cuekin. Betul karo kowe disebut aku disebut Pak Menteri terus tak jono monggo nyemui terus aku. Wae aku penting aku kok. Yo gak tetep promo to akhire, Pak. Iya. Jadi lek disuguhi sama kan paham tata kramane wong nampa suguhan. Ya tak? Jadi dunia ini suguhan.
Bahkan tidak hanya dunia, sampai amal agama Rasulullah itu sebuah. Kemarin saya diskusikan sama Pak Jujun, ada satu isyarah yang agak nyelempet. Ayat terakhir, wahyu terakhir yang diterima Rasulullah itu ayat menjelaskan tentang al-kamal, at-tamam, dan ar-ridho, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Ada 3 fi'il yang dinisbatkan kepada Allah. Apa? Fi'il akmaltu, genepi itu ngumpliti. Atmamtu memproses sampai tutup tuntas. Bedanya kamal karo tamam itu di situ. Kamal itu komponennya komplit, tapi tamam itu prosesnya tuntas. Untuk apa dituntaskan? Untuk nikmat. Atmamtu alaikum ni'mati wa raditu. Itu lebih daripada kamal, lebih daripada tamam, ada raditu. Raditu itu walaupun penampilannya kurang menjadi sempurna, walaupun penampilannya salah menjadi benar. Maknanya diampuni. Salah-salah lah dianggap bener. Itu jenenge diampuni. Itu jenenge ridho. Allah siap ya. Telu Allah wis siap. Dino iki lho wis lah. Dino iki zaman Rasulullah itu loh. Hari ini saya Allah sudah ngumpliti agama kalian dan menutupkan, bahasa Indonesia apa menutupkan? Ya, selesai lah jadi orangnya. Menyempurnakan, artinya menyempurnakan itu diproses sampai runtut dan sampai pada tujuannya. Bukan berhenti, bukan tamat berhenti, tapi tamat yang dimaksud di sini sampai pada tujuannya dan berlanjut. Itu tamat. Melane nikmat. Atmamtu alaikum ni'mati, dan lebih dari itu waraditu lakumul islam madinah. Ayat ini ayat luar biasa kelengkapan agama ini. Nun saya sama lihat isyarahnya. Delay ayat itu diletakkan di surat Al-Maidah. Kok suratnya surat Al-Maidah ya? Kok gak didelay surat apa ngono sing luwih keren. Kok surat Al-Maidah? Apa Maidah itu? Prasmanan. Tiba ya aku itu prasmanan loh. Mulane kali itu ya kowe menu apa ya itu. Itulah ikhtiar. Jadi selama ini ikhtiar ada pembeloan makna, dimaknai upaya dan usaha. Padahal yang benar ikhtiar itu memilih suguhan yang ada. Suguhannya harus lebih-lebih karena dzufadlin azim. Allah lek nyuguh mesti luwe-luwe. Karena luwe-luwe harus mbok pilih. Mergo lek kok kabehne ora sedeng. Karena kamu terbatas, maka suguhan Allah berlebih. Kalau kamu ambil semua nggak kuat kamu. Maka kamu harus memilih. Nah, memilih itulah pakai caranya Allah muncul yang namanya agama ini. Prioritasnya wajib, sunnah, makruh, mubah, makruh, haram. Itu prioritas pemilihannya. Dan semua ikhtiaratus syar'i huwa ikhtiarullah. Semua yang menjadi pilihan syariat itulah yang dipilih Allah. Maka kalau sampean tidur lalu ada azan, Allah memilih sampean suruh datang di masjid, maka sampean memilih ke masjid, itulah pilihan Allah. Nah, termasuk nanti soal pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan itu ada yang paling mendasar adalah makan dan minum. Di dalam Al-Quran itu sudah disebut kulu washrobu. Tapi menurut beberapa ulama ahli rohani itu jebakan. Kenapa Allah dawuh kulu washrobu? Wong perkara mangan kok disuruh. Perkara mangan kok Allah yang nyuruh. Perkara ngombe kok Allah yang nyuruh. Itulah namanya kemuliaan. Jangan sampai kamu makan dan minum itu karena keinginanmu. Tapi sadari bahwa makan dan minum itu dimanggane Allah. Jadi kulu washrobu cara gamane Allah nyuguhne, monggo Mas didahar Mas, monggo Mas diunjuk Mas. Jadi setiap kali sama minum ini kerasa Allah sing manggane. Mulane kok muni bismillahirrahmanirrahim. Akhlak. Menyangkut soal akhlak ini,
beberapa pertemuan sering saya sampaikan juga, termasuk sering saya sampaikan ke Mas Jujur, ke Pak Hanafi. Saya menerima 3 hal penting dari Romo Yai Mursyid Yai Salahuddin. Setelah Yai Jalil wafat, ada 3 hal yang pokok yang menurut saya itu gudang bahkan pabrik yang nggak akan habis produksinya. Apa? Beliau menyebutkan wis to Kang, belajar golek ana utawa latih ana bertauhid tanpa atribut. Ini istilah original produk dari Salahuddin. Dia Leo tawan segala istilah itu. Tauhid tanpa atribut. Yo, itu memang orang jangan tanpa atribut. Akhirnya muncul dari banyak hal. Itu yang pertama. Kemudian seminggu setelah beliau setelah Jalil wafat, seminggu setelah itu saya ditugasi oleh beliau suruh nemoni tamu di pondok. Tapi sebelum saya nemoni tamu, beliau sendiri yang dawuh kepada tamu-tamu rombongan dari Surabaya waktu itu hanya 2 kata yang disebutkan beliau. Patihan nggih, ibadah niku syukur. Patihan nggih, ibadah niku syukur. Salat nggih syukur, puasa niku syukur. Ya ngoten mawon, terus kan terusno Kang. Ya Salahuddin. Terus dalam kula kan terus nemoni tamu. Ya wis entek mesti dijawab niku. Terus yang ketiga, waktu itu Pak sama almarhum Pak Roni. Pak Roni punya Pak Alcori Paskol di Salahuddin dawuh. Anu Kang, toreko syariah, toreko riyadhah amaliyah kuwi diklat. Outpute akhlakul karimah. Jadi produksi itu yang terpenting, yang itu tadi khairunas anfa'unas itu akhlakul karimah. Puncak dari akhlakul karimah adalah khairunas anfa'u lina. Dan produk yang paling dekat dari diri kita adalah satu kata-kata, nomor 2 perbuatan, lalu selebihnya adalah amaliyati, sesuatu yang diproduksi oleh tangan kita, dan selebihnya adalah kita tinggal nerima. Apa? Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajat bil ardi ba'da mawdiha sakrosya, akhirnya menjadi makanan dan minuman yang disuguhkan oleh Allah. Dan saya baru pada taraf, ya boleh dikatakan konsep, boleh dikatakan baru wacana, boleh dikatakan apa, baru semacam obsesi juga, tapi beberapa sudah saya aplikasikan ke beberapa santri saya. Kalau ini apa, MEA, MEA ini Masyarakat Ekonomi Asia, itu isu yang paling di Masyarakat Ekonomi Asia itu yang saya lihat yang paling dikeluhkan itu kan soal pasar gitu. Serbuan produk di pasar kita dari produk-produk luar Indonesia kan, udah toh. Nah, menunggu cara aku ya ora usah dipikir teman-teman. Ada yang lebih dekat daripada pasar, yaitu dapur. Daripada ada produk nyebruning pasar, jeleran dituku atau digawe ning pawon, coba kita memproduk sesuatu di dapur kita untuk kita makan sendiri. Jadi nggak usah ning pasar wis oleh. Dan itu suguhan Allah. Dan itu bisa. Beberapa santri saya sudah saya suruh praktek. Jadi kalau sekedar untuk makan sepanjang tahun, makan dan layak, makan artinya ada beras, ada sayuran dan ada ikan. Itu cukup lahan 14 meter. Ini sudah saya dicobakan di santri saya sebagian. Dan itu nanti output per day-nya, output per harinya kalau sudah mesinnya ini jalan, hanya butuh 100 hari untuk menjalankan mesin itu. Nanti per hari itu bisa 3 on beras, 5 kilo ikan, dan 70 sampai 100 batang sayur per hari dari hanya lahan 14 meter ini. Dan itu diilhami oleh jaminan dari Allah, liyakulu min samarihi. Tidak ada perintah liyakulu min suqihi. Ini ayat surat Yasin, liyakulu min samarihi wa ma amilat wa aydihim.
apalah ya syukur, pesannya ya Saladin syukur itu tadi. Sehingga orang Toreko itu mestinya kalau di dapurnya ada 14 meter lahan, 14 meter itu nggak banyak, 7 meter kali 2, itu bisa diyakini dengan penuh keyakinan bersyukur tadi, itu akan memunculkan produk seperti itu. Dan kita sedang mencoba menguji cobakan, dipraktekkan di beberapa santri saya di Jombang. Nah, saya punya pemikiran seperti itu tadi. Lek uang iso ngirim, uang luar negeri iso ngirim produknya, hasil pertaniannya mungkin hasilnya di pasar, maka bangsa Indonesia tidak usah pergi ke pasar, di dapurnya sudah ada makanan dan makanan yang layak dan lebih sehat karena organik, gak usah ini, dan minim input. Minim input itu berapa? Untuk mengolah itu maaf cukup tekok taine sama dhewe, uyuhe sama dhewe, nanti diolah sedemikian rupa untuk menjadi untuk menjadi pakan, menjadi pupuk, menjadi ini, dan itu nanti produknya organik murni dan sehat. Jadi iya, itu sudah beberapa saya diskusikan, sekaligus beberapa saya praktekkan. Alhamdulillah terontong itu ada jalan menuju sana, dan itu mudah sekali dilakukan oleh siapapun, termasuk saya pengennya, karena ukhuwah kita, saya pengen yang awal itu santri dan teman pondok kita dulu, nanti merambah ke lingkungannya aku merambah se Indonesia. Dan saben dapurnya orang Indonesia itu sudah setiap hari memproduk 3 on beras setiap hari, dari modal ngengek dan pipisnya sendiri. Nah, bagaimana caranya itu mudah sekali, nanti ada. Itu tinggal sama tidur aja sudah merasa sendiri, Pak. Allah itu punya pasukan jundullah, kayak lamu junudarobi. Gitu. Allah itu punya pasukan yang namanya bakteri, punya pasukan yang namanya cacing, punya pasukan yang namanya set. Dan itu sama nggak usah ngomandro. Agar sama ngengek kalau pipis sampai sama campur, itu ujung-ujung Allah nekane cacing, nekane set diwi. Sama nggak usah ndawek set. Dan set itu kandungan proteinnya sudah dibuat oleh Allah sedemikian rupa, itu untuk makan lele. Satu botol aqua yang tanggung itu, satu botol aqua yang ya ini 600 cc ini jus ngengek dan pipis. Jus ngengek dan pipis segini ini sama biarkan aja 2 bulan, paling lama 90 hari, 3 bulan, itu sudah berubah menjadi set 1 kilo. Bobotnya tambah, set 1 kilo. Dan set 1 kilo itu bisa menghidupi lele atau nila atau apa menjadi 5 kilo. Karena hanya butuh 20%. 20% protein itu mampu menghidupkan 100%-nya ikan hidup. Iku kabeh subuhane Allah, sama nggak usah merodak, sama nggak usah ngodot, sama nggak usah gawe pabrik lele. Terus Allah gawe lele itu jadi pabrik dhewe. Gawe ngengek itu jadi pabrik set dhewe. Nah, coba kita belajar memahami ini, mengapa ada istinja, mengapa ada suruh toharoh dan seterusnya, mengapa set diharamkan. Ternyata itu sistem pemenuhan yang sudah ditata oleh Allah sejak dulu. Dan kalau kita memahami hadisnya Rasulullah agak positif, ketika Rasulullah mengajak, kalau nggak salah sahabat Mu'adz bin Jabal diajak keluar dari Madinah, lalu melihat tempat pengumpulan sampah di luar Madinah, Rasulullah nutik, kowe ngerti dunya. Nah, kowe ngerti dunya. Karena tawaduknya, sahabat Mu'adz jawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Oke, ngapunten ini dengan saya langsung bahasa. Kilo dunya. Sampah ya, kilo dunya. Tempat pembuangan kotoran, batang-batang, apa-apa ada di situ. Kilo dunya. Nah, penerjemahan orang-orang yang maaf, yang zuhud, itu dianggap kowe golek dunya paling-paling dadine sampah. Mengapa kita tidak berpikir positif? Nek kanjeng Nabi nuntun apa-apa kan orang menyanyiakan sesuatu toh. Kan Rasulullah tidak nyuruh membenci sampah toh. Masa enek hadis bencinan sampah itu kan orang ngono toh. Di saat yang lain Rasulullah berkata ad-dunya mazra'atul akhirah. Maknanya sampah itu pun bisa menjadi akhirat. Jadi Rasulullah nunjuk iki lho dunya. Ya. Tapi di tempat lain Rasulullah jauh ad-dunya mazra'atul, berarti iki lho taek lah, iki iso dadi akhirat.
Piye kowe merodak ae iso dadi akhirat? Ya itu mau simpenan 3 bulan dadi resep, sete pakakno lele, lelene sudah kono fakir miskin. Gitu? Indonesia sampah se-Indonesia menurut data yang saya temukan dari Bandung, Pak di Banjaran Bandung, itu ada data sederhana per orang Indonesia itu rata-rata 1 hari itu mengeluarkan sampah organik nyetok itu kira-kira setengah kilo per hari per orang. Dan saya Indonesia 200 juta, berarti Indonesia itu duit sampah setengah kilo ping 200 juta. Itu tiap hari. Mana memang enek Arab jadi Indonesia ditakuti orang luar, pantes tae tok harus nyelesaikan masalah. Iya. Tae tok harus nyelesaikan masalah. Meneng-meneng tak itu tae siksa ngene iki mang. Nek diproses. Oh, jadi ora proses orang nggoni kok. Tinggal kok dele botol kok tinggal 2 bulan 3 ora proses kok. Iku meneng-meneng kok diproses dilebokno pabrik sing jenenge lele. Iki ternyata iso dadi lele 5 kilo. Berarti maaf, kowe ngengek sedina iku nilainya setara dengan lele 5 kilo. Lek lele itu 1 kilo ning Jombang 15.000 1 kilo, lek 5 kilo kan 75.000. Berarti taek muda yo sedina 75.000. Ya. Lah maaf ini coba kita belajar berpikir yang jangan konvensional. Gedeng dunia terus dunianya ditinggal keliru. Arahannya enggak seperti itu. Dunia itu bukan tujuan memang benar, tapi tidak harus dirusak. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Berarti harus dikelola kan? Dan itu nanti outputnya bisa menjadi energi, bisa menjadi pakan, bisa menjadi macam-macam. Sekaligus free sampah. Indonesia akan free sampah, tapi punya energi dari sampah. Dan sampah yang paling dekat adalah sampah kotoran kita sendiri. Itu baru membersihkannya saja sudah menjadi istinja, ada doanya. Alhamdulillah adhaba anil adha wa afani. Domane wong ngengek, domane mesti njak ngono kuwi. Dekat dengan Allah karena ngengek. Bisa tak? Dan mengapa? Menyukupi ekonomi bangsa dengan sampah. Bisa. Saya yakin bisa. Dan apalagi nanti disemangati dengan nilai tasawuf, nilai tauhid sing kowe ujug-ujug semono ora iku mau. Dadi yo ora perlu kok muni jiji wong ora. Ya ora terlalu eman barang ora perkara. Tak iso dadi lele, dadi wis dadi lele 5 kilo wewene sapa ngono iku ora masalah. Coba kalau dimulai dari soal itu saja akan berapa mulut bangsa kita yang akan terpenuhi protein gizinya dari pengolahan. Bukan pengolahan, perlakuan saja. Wong sampean enggak ngolah kok. Perlakuan bagaimana kotoran itu sampean atur sedemikian rupa menjadi simpenan energi dan sekaligus menjadi itu baru soal ini, belum soal-soal yang lain. Seperti sarung-sarung saman bekas itu saja nanti dijur, dipotoli menjadi kecil-kecil, terus dikai bumbu apa gitu menjadi kapas baru yang siap untuk jadi. Nah, itu kan barang gratis. Kalau saman masing-masing nanti warga peta ada 27.000 itu setiap hari menyetor nih sampah kain 1 kilo, 27.000 kilo kali 1 kilo setiap hari. Berarti nanti kita punya pabrik tekstil dari barang bekas itu tadi. Kita nanti punya pabrik nugget lele yang dari tai itu tadi. Loh iya, dan itu gratis, nggak tanpa uang. Sehingga beberapa santri saya yang saya kader, saya tidak bisa ngatur semuanya, baru beberapa yang saya anggap punya kemauan. Saya punya semboyan makan tanpa uang, dapat uang sudah selesai makan. Makan tanpa uang, dapat uang sudah selesai makan. Berarti kan suka banget. Iya tak? Tapi itu diawali dari semangat kita, semangat la ilaha illallah, semangat tauhid, sehingga semuanya menjadi tidak sia-sia gitu. Kita sama sekedar nyimpen ngengek dan pisah botol, tapi ini untuk ada niat jauh menjadi khairunas anfa'um linnas. Khairunas anfa'um linnas. Sarung bekas, baju bekas, apa menurut sampean sudah di sampah, jadi resek. Rasulullah menuding kulun dunya. Kulun dunya maknane saelek-eleke akhir produk dunia
akhir produk dunia itu yang dituding Rasulullah. Tapi ternyata dunia itu awal juga, karena Rasulullah jauh di tempat lain. Dunia mazra'atul akhirah. Gitu? Nah, coba kita terjemahkan ini nanti menjadi suatu gerakan pemikiran sekaligus action yang kita lakukan. Nanti insya Allah nanti dari beberapa teman Pak Menteri, dari Mas Zainal, dari semuanya lah kita berpikir bersama untuk bareng-bareng itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena hujan itu hanya satu titik, tapi bisa banjiri Jakarta loh, bareng. Hujan ini hanya satu titik, tapi bisa banjiri Jakarta bareng. Mungkin nanti Pondok Peta mungkin intinya hanya 27.000 orang, tapi 27.000 orang setiap hari saam-saam. Insya Allah bisa banjiri Indonesia. Tidak hanya banjiri sholawatnya, tidak hanya banjiri masalahnya, tapi juga banjiri manfaatnya. Karena sudah ada semangat itu tadi. Thariqah, syariah, itu diklat, outputnya adalah akhlakul karimah, dan puncak akhlakul karimah adalah khairun nas atfa'uhum lillah. Itu yang bisa saya sampaikan secara filosofis, mungkin baru pada taraf filosofis dan bisa jadi mungkin utopis. Kok ngelangut, tapi saya yakin bisa, cepat atau lambat bisa. Nanti Indonesia itu kita yang deret, walaupun mungkin menteri-menterinya, presidennya itu orang lain, tapi itu hanya panitia negara saja, tapi kita yang punya negara. Presiden, menteri, gubernur itu panitia penyelenggara negara, tapi kita nanti yang punya negara. Karena orang-orang soleh itulah yang mewarisi. Nah, kita dididik oleh mursyid untuk menjadi orang soleh. Berarti sing duwe negara, sing duwe dunia iki awake dhewe. Yakini kuwi ben semangat ora kok terus dadi negara turma dharma wae. Udah sampai 10.000 yang 10. Saya punya obsesi ini, nanti 27.000 orang itu menurut saya Pak Ansori. Saya punya obsesi untuk ngelangut. Piye lek dharma itu setiap orang 1 juta per bulan. Loh, bisa. Ini yang saya rancang, yang saya latihkan santri saya ini tadi dengan yang 14 meter itu outputnya per minggu 1 kuintal lele. Per minggu 1 kuintal lele. Hanya 14 meter. Lah 14 dapat 1 kuintal per minggu, berarti 1 bulan 4 kuintal. Ya sing 1 kuintal diwene peta ngono to. Sing 3 kuintal PNDW. Isi luwih akeh sing nggo pes ya. Lah iya store lele nanti Pak Jujun yang ngelola gitu. Jangan store uang, terus duit aja enggak pernah enak. Duit itu gambar. Iya, sama belum saya beritahu tadi ya. Puncak sekarang yang menjadi ijel itu pedet emas yang ditawarna Musa Samiri itu ijel. Dawuhnya Rasulullah, likulli ummatin ijlun. Setiap umat itu diganggu tauhidnya oleh ijel itu. Oleh ijel. Setiap umat diganggu imannya, diganggu tauhidnya oleh ijel. Pedet emas itu. Nah, wa ijlu ummati adanane. Pedet emasnya umatku itu uang. Rasulullah tidak menyebut kekayaan, tapi menyebut dinar. Mengapa dinar? Mengapa dinar? Berikut dinar itu gambar. Sing real itu panganan. Ya, kowe gelem dikai duit gak oleh mangan. Tak kei duit ning coba pangan apa-apa. Gelem kok. Kayane dikai panganan masih ada dikai duit. Ya, artinya apa? Uang itu gambar. Gambar itu penampilan manfaat. Penampilan itu bukan keberadaan. Kita terang nona Mariani. Malah tambah naik. Dan nggih, tambah nggih. Bener apa? Keberadaan itu bukan penampilan. Yang bisa kita ketahui hanya penampilan. Gini. Aku saat ini berada di sini, di depan sampean. Keberadaan saya di sini. Ini keberadaan. Tapi penampilan saya bisa ditangkap oleh kamera, sama ditangkap oleh mata jenengan, pikiran jenengan, memori jenengan, masing-masing. Pak Imron, duit tak? Sama ngerti Pak Imron tak? Ngerti. Berarti masing-masing duit Pak Imron dewi-dewi. Ya, maaf. Apakah secara real saya beranjak ke situ-situ?
Tidak. Berarti yang di situ bukan Imran loh. Tapi Saman tahu Imran nggak? Tahu. Berarti yang Saman ketahui itu Imran apa tidak? Ya tidak, kamu ini tidak mau. Imran itu di sini. Berarti kalau Imrannya di sini, yang di situ-situ mesti bukan Imran, betul? Itulah penampilan. Mulanya uang roh Allah itu roh penampilan kita orang tahu roh Allah. Keberadaan Allah itu fi huwiyati. Mulanya dengan hikam ada rumus sederhana. Beliau mengatakan al-wusulu ilallah huwal wusulu ilal ilmi bihi. Yang namanya wusul kepada Allah itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah sampai kepada pengetahuan tentang Allah. Dan puncak pengetahuan manusia itu tasawur, penggambaran, dan penggambaran itu menangkap gambar, dan gambar itu poksolah gak iso dadi yo. Gambar kuwi ora gak iso dadi yo. Gambar wedhus kuwi dudu wedhus. Mbok peksa dadi wedhus isa? Gak iso. Gambar cewek, ya dudu cewek. Mbok peksa dadi cewek, mbok keloni ora kena. Duit itu gambar, Mas. Nyapa wong saiki kok anjingan apa-apa golek duit. Berarti kan golek gambar. Lah nek kowe oleh gambar, berarti ora oleh apa-apane wong gambar. Mulane saya setuju tadi sama nusukan stor lele. Iya malah stor lele ku bener. Mergo lele ku ora gambar, dipangan kena. Tapi lek wis setor duit senilai lele itu belum tentu kena. Nggih, ngoten ta? Coba sama renungkan lagi, nanti kita enggak apa-apa terus jadi stokis barang aja, jangan stokis uang. Terus mulai saya sudah berpikir orang sampai mikir duit lah, mikir barang. Dua sing bisa bertahan urip bisa nyekel barang. Ya, beda. Iki enek wong jero gua sik tok nyekel duit, sik tok nyekel roti. Sing kira-kira betah urip sih. Gila. Nah, coba kita mbah-mbah kita, masa ulama-ulama kita juga mendidik itu sebenarnya barang. Sampai nyimpen gabah, nyimpen ini di kelumung barang. Karena patek keranjingan duit. Lah wong saiki jare alasan praktis sing dicekel duit. Monggo duit itu dipangan ora kena. Ya, apalagi saiki ana internet, dunia maya dan seterusnya, sing mbok deloki wis gambar kok koyo game koyo menang tapi gambar menang. Ora tau menang tenang. Kita makanya banyak guru di dunia ini. Nah, maaf, kembali ke ekonomi tadi itu sebenarnya kalau ada pemikiran perkara serbuan ke pasar, coba kita mendahului menyerbu ke dapur. Ya oleh wong-wong nyerbu ning pasar, awake dhewe menyerbu di dapur. Dan untuk menyerbu itu Allah sudah menyediakan tainya sama sendiri-sendiri. Itu paling dekat. Gitu. Ini pemikiran dasar yang sangat masih mentah. Nanti coba dimatangkan dan diolah sedemikian rupa supaya menjadi budaya perilaku istinja. Kita lihat kan belajar toharoh. Toharoh istinja itu kayak apa? Kotoran yang kita kelola dari istinja itu bagaimana? Mudah-mudahan itu menjadi barokahnya ilmu dan sekaligus menjadi jalan kita memahami anugerah Allah. Ya mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Kalau punya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.